dengan bersama-sama kita bersolawat nariyah. Mudah-mudahan dengan solawat nariyah ini kita mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasulullah SAW dan juga asar barokah salawiyah. Kita bersama-sama bersolawat apa-apa yang menjadi cita-cita kita, apa-apa yang menjadi urusan kita, mudah-mudahan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita, utang-utang kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membayar, dan mudah-mudahan segala apapun urusan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila saat ini saudara kita dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, mudah-mudahan dengan sabda kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, Allah angkat penyakitnya, Allah memberikan kesembuhan kepada semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba yang senantiasa istiqomah, hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyat wal qurbat li ridha ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam kama wasallam sallallahu alaihi wa sallam wa jami'al ulama min ahbab wa rijal wa rijal wa مدادنا من أهل العلم إلى الخير وأهل القرآن والأدوات ونسجل في طاعتنا وفتخص حافظ صاحب هذا الكتاب شيخ سليم سليم حضر وشريعة الكتاب شيخنا وفي البندني وجميع شيخنا ومعلمينا وأساتذة القرآن لحفظ القرآن ثم إلى حضرته واقف هذا المسجد ونخصه سنة أرواح كتابه ورحمة الله جل من داره وجدار بالأهل إبوه ما إلى جميع أهل القبور في هذا المجلس سليم وفرحهم أن الله يبشرهم بالرحمة وفضل إلى عرض لسر شيخنا وروحنا كي هجئنا بالحصان سليم وفرحهم أن الله يبشرهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا بركاتهم وصالهم ومالهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويتقى الغنم بغير الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأموال وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويتقى الغنم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأموال وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويتقى الغنم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأموال وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويتقى الغنم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأموال وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويتقى الغنم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف والشارح نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدارين. Masalah mana ya kita? Batalkan sholat ya? Kalau nggak salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa syarih nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatuh fid dharain. Wa thaniha, dan bermula yang kedua dari hal-hal yang membatalkan salat itu biwuqu'in najasati, dengan sebab jatuhnya najis, allati la yu'fa, yang tidak dimaaf, anha, dari itu najis. Wasawa'un, baik jatuhnya, waqa'at, jatuhnya itu najis, ala saubihi, atas pakaian, atas bajunya musalli, orang yang sholat. Wa illam yataharrak, meskipun tidak bergerak, biharakatihi, dengan gerakannya musalli, orang yang sholat. Tatarfi imamatihi, seperti ujung imamahnya, udengnya musalli, orang yang sholat, at-tawili, yang panjang. Au badanihi, atau jatuh kepada badannya musalli, badannya orang yang sholat. Au dakhili anfi, atau yang masuk ke dalam hidungnya musalli. Au famihi, atau mulutnya musalli. Au ainihi, atau matanya musalli. Au udhunihi, atau telinganya musalli. Wa innama ju'ila, dan pastinya dijadikan apa dakhilun, yang masuk, dzalika, akan itu yang disebutkan, kadzahirihi, seperti tampak luarnya, zahirnya. Guna di sini bi khilafi ghuslil janabati, berbeda ketika di dalam membasuh atau memandikan. Ghuslil janabati, memandikan, ketika mandi junub. Wa nahwiha, dan seumpamanya jenabah. Li ghaladi amrin najasati, karena sulit perkara najis. Illam tulqa, meskipun tidak dibuang, halan, seketika. Ay qabla mudiyin, sebelum melewati, aqallit tuma'ninati, minimal, ya paling sedikitnya tuma'ninah. Bin ghairi hamlin, dengan niat tidak membawa. Kama, sebagaimana lau wadu'a, seandainya meletakkan siapa musalli, usbu'ahu, akan jari-jarinya musalli, ala hajarin, di atas batu, tahtahu, di mana di bawahnya batu, najasatun, bermula ada najis. Wanahaha, dan searahnya najis, bihi, min ghairi hamlin, dengan tidak niat membawa, lahu, bagi musalli. Au ala maudiin, atau atas tempat, tahirin, yang suci, min na'lihi, dari sendalnya musalli. Wanahahu, dan seumpamanya sendal, min ghairi hamlin, dengan niat tidak membawa, laha, bagi na'al, bagi sendal. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu, la yadurru, tidak apa-apa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mulai lagi ngaji. Sebagaimana pembukaan pada 2 pekan yang lalu, kita sudah mulai istiqomah, mulai ngaji dengan membaca kitab Kasyifatus Saja, yang merupakan syarah daripada kitab Safinatun Najah, yang mana syarah Kasyifatus Saja ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Ini penting kiranya buat kita ketahui, karena ini pasti erat kaitannya dengan berhubungan dengan kita, ya, dengan kita dalam melaksanakan sholat. Artinya tentunya pasti akan terus
hal-hal yang membatalkan ini harus benar-benar kita ketahui bersama. Karena mempengaruhi akan keabsahan sholat yang kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis Nabi, karena sholat adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan kita, dalam syariat kita, hal yang krusial, hal yang paling utama, sehingga sampai Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi sabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama yang nanti akan diaudit, yang akan dihisab, yang akan ditanyakan adalah pada hari kiamat adalah sholat. Sehingga sebegitu krusialnya, sebegitu istimewanya sholat, sampai-sampai perintah untuk melaksanakan sholat itu langsung Allah sendiri tanpa perantara malaikat Jibril, yang sebagaimana biasa tugas daripada malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Tetapi tentang wahyu untuk diperintahkan sholat, Kanjeng Nabi menerima secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah begitu istimewanya. Makanya para ulama ketika memberikan definisi, memberikan konsensus hukum-hukum dalam fikih itu begitu detail, karena pijakan dalam merangkai, dalam meracik hukum-hukum tentang fikih, contoh kecil saja tentang sholat. Tentang sholat, hadisnya cuma hadis yang menjadi dalil daripada kenapa sekarang adanya kita dalam kitab Kasyifatus Saja, dalam Safiatus Saja diterangkan, dijelaskan tentang arkanus shalah, dijelaskan tentang mubtilatus shalah dan segala macam, dengan berangkat dari dalil yang disabdakan dalam hadis Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Dari situ sehingga sedemikian hasanah keilmuan terkhusus dalam hal yang menjelaskan tentang sholat. Ini betapa pentingnya kita dalam fase ini kita barang-barang kita ketahui bersama, sehingga ketika sekarang kita membahas hal-hal yang membatalkan sholat, ketika kita alami, ternyata ini batal, sehingga akan mempengaruhi keabsahan sholat kita. Nah, kita akan bahas pada poin yang kedua, karena dulu sudah, cuma ada diulangi lagi nih, supaya merenah hancaknya, makroknya. Sebab yang kedua dari rusaknya sholat kita, batalnya sholat kita adalah apa? Dengan sebab kejatuhan najis, dengan sebab kejatuhan najis. Cuman dalam redaksi matannya dalam kitab Sapinahnya dengan sebab kejatuhan najis, tidak dijelaskan najis yang bagaimana yang bisa menyebabkan batalnya sholat, kan gitu, enggak? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa yang bisa menyebabkan batalnya sholat dengan sebab kejatuhan najis, allati la yufa anha, najis yang tidak itu najis yang goer makfu. Karena perlu diketahui Bapak, para jamaah sekalian, najis itu klasifikasinya ada dua. Ada najis yang dimaaf, ada najis yang tidak bisa dimaaf. Konteksnya yang bisa kejatuhan najis yang bisa membatalkan sholat adalah najis yang tidak bisa dimaaf. Maksudnya apa? Jadi kalau yang dimaaf itu artinya ada dispensasi gitu. Jadi nggak apa-apa lah gitu. Maksudnya itu. Jadi kalau misalnya mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya kita kejatuhan atau kena najisnya najis goer makfu, itu tidak berakibat batalnya sholat. Paham nggak? Jadi yang bisa ngebatalin sholat dengan sebab kejatuhan najis nih, kejatuhan najis itu najis yang goer makfu. Mana sih cara membedakan antara najis makfu dengan najis goer makfu? Nah, para ulama mendefinisikan, membedakan. Kalau yang najis makfu, najis binatang atau najis bangkai yang darahnya tidak mengalir.
Contohnya apa tuh coba kira-kira? Yang darah binatang bisa nempel di kita, binatang, bangkai binatang yang nempel di kita, darahnya nggak ngalir. Kan kalau kita mengalir nih, bener nggak? Kalau kucing ngalir nggak? Ngalir kan? Tikus ngalir nggak? Nah kalau misalnya berarti kan kalau kejatuhan najis berarti bangkai tikus di kita di sini ternyata ada di kantong kita misalnya. Ini kebangetan banget atau sama aja. Dulu apa bangkai tikus kalau ada di kantongin main gitu. Pas muat terjatuh gitu. Iya bisa gitu. Nah kalau misalnya itu, berarti kan kalau tikus mah apa? Darahnya ngalir kan? Iya kan? Darahnya ngalir kan? Artinya ketika misalnya coba kita belah kayak tikusnya ngalir gitu. Nah, berarti apa tuh? Kategorinya apa tuh najis itu? Najis goer. Nah, kalau nyamuk, kan ini yang sering kita alami kan? Bener nggak? Nah, nyamuk posisinya bagaimana? Ketika misalnya kita begini, nggak sengaja misalnya kita pas begini, pas dia udah kan kalau nyamuk mah kan ngejendol ya, nggak bisa terbang itu. Pas sentuh aja ke kita misalnya nggak ini, langsung nempel kan di kulit kita atau nempel di baju kita, bener nggak? Darahnya itu. Nah, bagaimana posisi itu? Kalau misalnya najis termasuk goer makfu, maka enggak apa-apa. Karena yang jadi titik masalah yang ada dalam pembahasan kitab ini adalah yang bisa membatalkan sholat dengan sebab kejatuhan najis yang goer makfu, najis yang tidak bisa dimaaf, najis yang tidak bisa ada dispensasi. Nah, cara membedakan antara najis yang bisa dimaaf dengan najis yang enggak bisa dimaaf atau yang disebut dengan najis makfu atau najis goer makfu, dari situ pembedanya. Ya, kalau najis makfu, najis yang jarud dima gitu, tidak mengalir darahnya. Ya, tinggal kita pemikiran kita, otak kita mana nih binatang yang kira-kira enggak ngalir darahnya, enggak ada sirkulasi darah dalam tubuhnya. Nyamuk kan? Kita nggak tahu kan nyamuk ya sebenarnya sih ada kalau misalnya kita keker pakai alat namanya pembesar mikroskop apa namanya itu ya kita pembesar ada pasti mengalir, ada sel-selnya bisa mengalir, tapi kan secara kasat mata kita nggak bisa melihat kan gitu. Nah makanya kita termasuk yang tidak mengalir darahnya kan gitu. Nah baik, bisa dipahami ya. Jadi yang bisa sebab kejatuhan najis itu najis yang goer makfu atau yang nggak bisa dimaaf. Contohnya contoh kita kejatuhan bangkai tikus. Ini kan sebabnya kan kejatuhan. Ada kejatuhan jatuh sendiri bangkai pas kita sholat. Di mana gitu. Mana? Di mana jatuhnya? Oh, jatuhnya itu di pas sebelah kantong baju. Kan baju nih, ada kantongnya, set. Iya. Ya kan? Ada di baju kita kejatuhannya gitu, ya. Nah, terus apa lagi? Gitu. Kita ataupun misalnya wa illam yataharrak bi harakatin najasa. Misalnya merbota karena saking sudah makom tinggi karena hasil ngegoeng misalnya, sampai beliau ditalbiskan, diberikan ijazah imamah. Gitu. Imamah itu apa bahasa kita mah? Udeng. Ya, udengnya itu saking panjangnya sampai nyengser udengnya. Sampai nyengser ke bawah. Tiba-tiba kan nyengser nih udeng sampai ke bawah nih ke tempat sujud kita. Nah, sampai ke bawah tiba-tiba ada bangkai tikus jatuh pas bertepatan tepat di atas sorban kita yang nyengser. Tuh. Ya, sorban kita yang nyengser. Gitu, yang dipakai imamah nih. Terus sampai saking panjangnya nih sampai nyengser sampai sini pas bangkai tikusnya jatuh di atas sorban yang nyengser itu. Kan kalau sorban yang nyengser mah, ketika kita gerak pun dia nggak gerak, kan gitu.
Ini maksudnya kan. Wa illam yataharrak, meskipun dia nggak bergerak gitu. Ketika gerak kan kita kadang ngengser kan. Ini ngengser nih. Kita nggak pakai sorban sih. Ya, susah nyontoinnya. Nah, jadi kagak bergerak itu, kita bergerak mau kita ruku ininya tetap aja nggak berubah di sini posisinya tuh. Nah, sana seperti itu. Maka kasus seperti itu sehingga bisa menyebabkan batalnya sholat. Dengan catatan ada tulisannya nanti nih, yaitu illam tulqa halan, yang meskipun tidak dibuang secara refleks seketika. Gitu. Kita antepin, kita liatin. Lah, apa itu ya? Tikus. Wah, kode nih. Kode jadinya langsungnya. Ya, kode alam ini. Gitu ya. Ini dicontohin seperti ini oleh Syekh Nawawi. Katarfi imamatihi tawil. Seperti ujung imamah, ujung udengnya si musolli, orang yang sholat yang panjang, yang ngengser tadi. Au badani, atau najis tersebut, najis yang goer maafu itu jatuh tepat di badannya. Itu di badannya. Jadi tinggal kita elaborasinya bagaimana tuh kalau misalnya jatuh ke badan najis tersebut. Gitu. Ya, walhasil yang jelas di sini ya, termasuk atau yang masuk ke dalam hidung atau dalam mulut tadi yang sebelum kita mengajak. Au aini, atau ke matanya musolli, au udhuni, atau telinganya. Gitu. Nah, seperti halnya seperti itu. Ya, itu yang bisa menyebabkan batalnya sholat. Tapi secara logika kita dengan tajrib kita, kebiasaan kita, ya, tajrib kita kecil kemungkinan, benar nggak? Kecil kemungkinan ketika ya ini mah kan namanya fikih mah itu, fikih itu sifatnya berandai-andai, Pak. Ya, sifatnya fikih itu berandai-andai sehingga apa? Ya sampai dibahas seperti ini tuh, seperti kan enggak, kalau kita nih orang kita di sini ya, orang kita kan pakai imamah paling nyangsar ke paling segini. Ya apa namanya itu ujung udang teh, bener nggak? Pundak. Ya, Pundak lah. sampai pundak, nggak mungkin sampai ngengsel sampai ini ya. Kalau kita kan gitu, ya mungkin di daerah Arab nggak ada yang kayak gitu kan gitu ya. Gitu. Artinya sesuatu hal yang jarang terjadi. Gitu. Meskipun ini termasuk hal yang membatalkan. Nah, ketika seperti itu, seandainya, masa seandainya, pikir mah, seandainya itu terjadi sama kita, oh pasti batal, benar nggak? Karena kejatuhan najisnya goer makfu, gitu. Lah bagaimana tadi? Ya mau mukhalafahnya. Bagaimana kalau kejatuhan najis yang goer makfu, tiba-tiba nyamuk datang plek sini, nah ke baju, jatuh, mati, ya kan? Mati. Itu kan bangkai nyamuk nih. Ya kan? Bangkai nyamuk. Lah bagaimana itu? Ya kan ini yang jadi masalahnya apa? Najis goer maafu, najis yang enggak bisa dimaaf. Oh, berarti kalau nyamuk mah seandainya nyamuk mati di kantong kita, di kantong baju kita nih, ya, oh adanya pas kita lihat ada nyamuk ini bangkainya misalnya. Contoh ini kan seandainya kan? Seandainya adanya nyamuk nih. Nah, bagaimana urusan kita? Batal apa enggak tuh? Enggak batal. Kenapa enggak batal? Karena nyamuk termasuk najis goer, najis maafu. Bisa dipahami ya? Kalau cecep aja. Terkait makanya tadi cara membedakan, titik membedakannya. Dia ngalir apa kagak? Darahnya itu ngalir apa kagak? Ya. Itu definisi pembeda. 3 tahun nih. Definisi pembeda itu tadi. Ngalir dan nggak ngalir. Ya, maafu dengan maafu. Tapi Pak kalau cuma sekedar cetak nih, lompat ke baju kita, tapi nggak mati. Kalau dia lari lagi itu mah enggak ya? Kan ini ya apa teh? Illam di sini, illam makanya ada tulisannya, jangan cuma segitu sepotong. Illam tulqa halan. Kalau enggak dibuang sekaligus. Dibuangnya pun illam tuh dibuang sekaligus itu berarti bukan begini cara membuangnya, mohon maaf ya. Misalnya nih, contoh di sini bangkai tikus misalnya, bangkai tikus di sini atau di sini lah, di kantong sini.
Caranya bukan begitu. Caranya seperti gitu. Ya. Baunya masih nih. Iya, gitu. Udah kantong? Hah? Udah kantong belum? Udah batal. Batal itu. Begini. Gitu. Ribet ya. Nah, makanya itu definisi halal itu seketika itu. Berarti kalau seperti itu apa tuh? Kalau begitu, jadi hukumnya batal apa kagak sholatnya? Enggak tahu nakal itu. Nah, Ulang lagi. ya enggak? Jangan sampai kantong aja dah. Ini coba aja sampai kantong kan sampai kantong. Masya Allah. Ya. Dan seumpamanya, atau nih kasus seperti ini, min au ala maudi'in zahirin min na'lihi. Gitu. Seandainya misalnya kita sholat, nih yang kasus kita nih pasti terjadi nih, ya pasti terjadilah. Di bawah sejadah kita ada najis, ya kan pasti ketemu ya. Kadang terjadilah di kita, gitu maksud kita alami lah, ya kan. Au maudi'in zahirin, ya di bawah kita itu ada apa? Ada najis. Gitu. Bagaimana tuh? Itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan catatan min ghairi hamlin, dengan niat tidak membawa. Ya kita mikir najis di bawah sajadah kita niat ke bawah nggak kan? Atau yang jadi masalahnya lagi kita sholat pakai sendal. Sedangkan di bawahnya ini kan kita nggak tahu nih. Nah, cuma cara ketika kita sholat pakai sendal, misalnya nih, contoh nih, ya kita nyolatin, nyembayangin jenazah, ya kan? Karena kebagian tempat terpal kagak ada, misalnya udah penuh semuanya. Ini kita pengen sholat nyolatin, bagaimana? Kita pakai sendal. Bagaimana caranya? Jangan apa? jangan dipakai, jangan disengklitin begitu sendalnya. Diapain? Diinjak. Kenapa? Kalau dijepitin begini, kita pakai sendal, kemudian di bawah najisnya, ya di bawahnya ada tai kotok, di bawahnya ada tai bebek, kan gitu contohnya ya, Maji ya. Nah, apa berarti? Berarti itu masuk pada kategori min hamlin, membawa, ya kan? Membawa. Tapi kalau misalnya kita dudukin misalnya sendal, jepit set, sholat kita di atasnya, gitu. Ya, paham nggak? Seolah-olah kita nggak pakai sendal. Ya kan, misalnya kan kita ember, karena kan dijepit nih, misalnya kita kena jepit kan ya, jepit. Nah, kita mau nyolatin mayit, jangan kita posisi kita karena nggak kebagian tempat, udah di sini Allahu Akbar. Bukan begitu caranya. Dibuka dulu sendalnya. Kaki kita, telapak kaki kita ngedudukin sendal, ngedirin sendal gitu. Jadi kan kita pakai sendal nggak tuh kira-kira? Sendal kita nggak bawa sendal nggak? Nah itu. Ya. Ya nggak? Sedangkan sendal, berarti kan permukaan sendalnya apa? Kita yakin suci kan? Meskipun di bawahnya ada tai kotok. Bener nggak? Kenapa? Karena ilatnya, alasannya min ghairi hamlin. Gitu. Karena enggak niat ngebawa. Kalau misalnya kita sendal jepitnya disengklitin di jempol di sini, apa tuh? Berarti ngebawa, niat ngebawa sendal kita. Nah, sedangkan ya di bawah ketika dijepitin begini terus kita sholat, ternyata di bawahnya ada tai kotok. Sah nggak sah kita? Nggak sah. Oke? Paham ya? Fa in taba ala izalatiha hamlun wallahu a'lam bissawab. Wala minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada para kiai hadirin hadirin yang telah mengikuti kita bersama.